Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah Anda merasa hidup seperti sedang runtuh? Padahal Anda sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, hari-hari terasa berat. Rencana berantakan, doa seolah belum menemukan jawaban, dan hati sering bertanya, Allah sedang membawaku kemana? Video ini bukan untuk menghibur dengan kata-kata kosong. Video ini hadir untuk mengajak Anda melihat makna di balik rasa sakit. Karena seringkali perubahan terbesar justru dimulai dari fase paling gelap. Jika saat ini hidup Anda terasa makin sempit, hati makin diuji, dan jalan terasa makin sepi, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi itu bukan tanda kehancuran, melainkan tanda Allah sedang mengubah hidup Anda ke arah yang jauh lebih baik dengan caranya sendiri. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin Anda sedang berada di salah satu fase penting ini. Sahabatku, ada masa dalam hidup ketika segalanya terlihat baik-baik saja di permukaan. Namun di dalam hati, ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rutinitas berjalan seperti biasa, orang-orang tetap menyapa, pekerjaan masih dilakukan. Tetapi ada ruang kosong yang terasa semakin melebar setiap hari. Ketidaknyamanan ini bukan datang tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan. Seolah Allah sedang mengetuk hati dan meminta kita berhenti sejenak untuk memperhatikan arah hidup yang sedang kita jalani. Rasa tidak nyaman ini sering membuat seseorang bertanya-tanya tentang dirinya sendiri, tentang tujuan hidup, dan tentang makna dari semua yang sedang diperjuangkan. Apa yang dulu terasa menyenangkan kini terasa hambar, dan hal-hal yang dulu dikejar dengan penuh semangat mulai kehilangan daya tariknya. Ini bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa jiwa sedang bergerak menuju kesadaran yang lebih dalam. Sebuah proses awal perubahan yang seringkali tidak disadari. Ketika Allah ingin mengubah hidup seseorang ke arah yang lebih baik, Dia sering memulainya dengan mencabut rasa betah pada kondisi lama. Hati dibuat resah agar tidak terus menetap di tempat yang salah. Karena kenyamanan yang berlebihan seringkali membuat manusia lupa bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang bertumbuh. Maka, kegelisahan ini sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang yang tersembunyi. Dalam fase ini, seseorang mulai merasa asing dengan dirinya sendiri, seolah sedang berdiri di antara masa lalu dan masa depan, tanpa tahu harus melangkah kemana. Pikiran menjadi lebih penuh, perasaan lebih sensitif, dan kesenangan duniawi tidak lagi mampu menenangkan seperti sebelumnya. Allah sedang mempersempit ruang agar hati terdorong mencari tempat bernaung yang lebih hakiki. Ketidaknyamanan ini sering datang dalam bentuk kelelahan batin yang sulit dijelaskan. Bukan karena pekerjaan yang terlalu berat, melainkan karena hati sudah terlalu lama memikul beban yang tidak semestinya. Lelah menjadi orang lain, lelah memenuhi ekspektasi, dan lelah mengabaikan suara hati sendiri yang selama ini terus ditekan. Pada titik ini Allah sedang mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa hidup yang baik bukan tentang seberapa sibuk kita bergerak, tetapi seberapa selaras langkah kita dengan nilai dan tujuan yang benar. Ketika langkah tidak lagi sejalan dengan nurani, hati akan memberi sinyal melalui rasa gelisah yang tidak bisa diabaikan. Tidak jarang, ketidaknyamanan ini membuat seseorang merasa bersalah pada dirinya sendiri, merasa tidak bersyukur, atau merasa kurang iman. Padahal justru sebaliknya, kegelisahan ini adalah tanda bahwa iman sedang bekerja, bahwa hati masih hidup dan tidak mati oleh rutinitas yang meninabobokan kesadaran. Allah tidak mengubah hidup seseorang dengan cara yang instan dan dramatis, melainkan melalui proses halus yang menyentuh batin. Ketika hati mulai terusik oleh hal-hal kecil, ketika nurani tidak lagi tenang dengan kebiasaan lama, disitulah perubahan sejati sedang dimulai. Pada fase ini seseorang mulai mempertanyakan kembali makna sukses, makna bahagia, dan makna cukup. Ukuran-ukuran yang dulu diambil dari pandangan orang lain perlahan runtuh, digantikan oleh pertanyaan yang lebih jujur. Apakah hidup ini benar-benar membuat hati tenang, atau hanya terlihat baik di mata manusia? Ketidaknyamanan ini seringkali membuat seseorang ingin menjauh dari keramaian, bukan karena membenci manusia, tetapi karena ingin mendengar suara hatinya sendiri yang selama ini tenggelam. Dalam kesendirian itulah, Allah sering membuka pintu perenungan yang tidak bisa diakses saat pikiran terlalu ramai. Allah menghadirkan rasa tidak nyaman agar manusia berhenti berlari tanpa arah. Ketika hidup terlalu cepat, hati tidak sempat mengevaluasi, dan kesalahan bisa terus berulang tanpa disadari. Maka Allah memperlambat langkah dengan cara yang kadang terasa menyakitkan, namun sebenarnya menyelamatkan. Di fase ini, seseorang mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini dikejar ternyata tidak pernah benar-benar dibutuhkan. Pengakuan, pujian, dan validasi perlahan kehilangan nilainya ketika dibandingkan dengan ketenangan batin yang sederhana
namun sulit ditemukan. Ketidaknyamanan juga sering muncul sebagai tanda bahwa seseorang sudah terlalu lama mengabaikan nilai-nilai yang diyakininya sendiri. Ketika prinsip dikorbankan demi kenyamanan sesaat, hati akan menagih kejujuran, dan kegelisahan menjadi cara Allah mengingatkan. Allah tidak ingin hambanya hidup dalam kepalsuan yang rapi. Maka dia mengusik ketenangan semu, agar kejujuran bisa kembali tumbuh. Rasa gelisah ini adalah ajakan untuk pulang, untuk kembali menjadi diri sendiri yang lebih lurus dan utuh. Pada titik tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Meski belum tahu harus berubah menjadi apa. Ketidakpastian ini menakutkan, namun justru di sanalah keberanian sedang dilatih. Keberanian untuk mempercayai proses yang belum terlihat ujungnya. Allah seringkali mengubah arah hidup dengan cara mengubah cara pandang terlebih dahulu. Apa yang dulu dianggap penting mulai terasa sepele, dan apa yang dulu diabaikan mulai terasa bernilai. Perubahan ini tidak terlihat dari luar, namun sangat terasa di dalam. Ketika hati mulai tidak lagi nyaman dengan kebiasaan lama, itu berarti jiwa sudah siap untuk naik ke tahap berikutnya. Tidak semua orang diberi kesempatan ini, karena banyak yang terlalu sibuk mempertahankan zona nyaman, meski hatinya perlahan mati. Ketidaknyamanan ini juga mengajarkan tentang kesabaran, karena tidak semua pertanyaan langsung mendapat jawaban. Ada masa di mana yang bisa dilakukan hanyalah bertahan, merenung, dan berdoa, tanpa tahu kapan kejelasan akan datang. Allah ingin melihat apakah hambanya mau tetap percaya, meski belum melihat hasil. Apakah mau tetap berjalan, meski langkah terasa berat, dan arah belum sepenuhnya jelas. Inilah ujian keimanan yang sunyi, namun sangat menentukan. Dalam fase ini seringkali doa-doa menjadi lebih jujur dan sederhana. Tidak lagi penuh tuntutan, melainkan penuh pengakuan bahwa manusia memang lemah dan membutuhkan petunjuk. Disinilah hubungan dengan Allah mulai berubah menjadi lebih dalam dan personal. Ketidaknyamanan ini adalah proses pembersihan, di mana hati mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras dengan tujuan hidup yang lebih besar. Proses ini memang tidak nyaman, namun hasilnya adalah ruang baru untuk ketenangan yang lebih sejati. Allah tidak sedang menghukum ketika membuat hidup terasa sempit, melainkan sedang melindungi dari jalan yang lebih menyakitkan di masa depan. Jika Dia membiarkan seseorang terus nyaman di arah yang salah, kerusakannya akan jauh lebih besar. Ketika hidup mulai terasa tidak pas, itu berarti sudah waktunya untuk berani jujur pada diri sendiri. Berani mengakui bahwa ada yang perlu diperbaiki, meski perbaikannya belum sepenuhnya dipahami. Ketidaknyamanan ini mengajarkan bahwa pertumbuhan selalu menuntut keberanian meninggalkan yang lama, meski yang baru belum sepenuhnya terlihat. Ini adalah ruang antara yang penuh ketakutan sekaligus harapan. Allah mengizinkan fase ini agar seseorang belajar berserah, bukan menyerah. Berserah pada proses, pada waktu, dan pada rencana yang lebih besar dari sekadar keinginan pribadi. Pada akhirnya rasa tidak nyaman ini akan membentuk fondasi yang kuat bagi perubahan selanjutnya. Tanpa fase ini, perubahan hanya akan menjadi kosmetik, bukan transformasi sejati dari dalam keluar. Jika saat ini hidup Anda terasa tidak nyaman, gelisah, dan penuh pertanyaan, jangan buru-buru melarikan diri. Bisa jadi inilah tanda pertama bahwa Allah sedang mempersiapkan hidup Anda untuk arah yang jauh lebih baik, meski jalannya harus dimulai dari ketidaknyamanan yang mendalam. Sahabatku, ada fase dalam hidup ketika satu persatu hal yang terasa familiar mulai menghilang, bukan karena kita menginginkannya, tetapi karena keadaan memaksa. Hubungan yang dulu terasa dekat perlahan merenggang, percakapan menjadi canggung, dan kehadiran yang dulu menguatkan, kini justru melelahkan. Pada titik ini, Allah sedang mulai menyaring kehidupan, memisahkan mana yang memang ditakdirkan untuk tetap bersama, dan mana yang hanya singgah sementara. Perguguran ini sering terasa sangat menyakitkan karena datang dari arah yang tidak kita duga. Orang yang kita percaya bisa berubah sikap, tempat yang kita anggap aman bisa menjadi sumber luka, dan rencana yang kita bangun dengan harapan besar bisa runtuh begitu saja. Namun di balik semua itu, Allah sedang mengajarkan bahwa tidak semua yang kita cintai baik untuk kita pertahankan selamanya. Ketika Allah ingin membawa seseorang ke arah hidup yang lebih baik, Dia sering mengurangi beban terlebih dahulu. Beban itu bisa berupa hubungan yang toksik, lingkungan yang tidak sehat, atau ikatan emosional yang membuat hati sulit berkembang. Perguguran ini bukan hukuman, melainkan pembebasan yang belum sepenuhnya kita pahami saat sedang mengalaminya. Dalam fase ini, seseorang sering merasa ditinggalkan dan sendirian, seolah dunia tiba-tiba mengecil dan tidak lagi ramah. Namun kesendirian ini bukan tanpa makna, karena Allah sedang menciptakan ruang agar hati tidak lagi bergantung berlebihan
pada manusia, melainkan kembali belajar bersandar kepadanya. Hubungan yang berguguran seringkali membuka mata tentang siapa diri kita sebenarnya. Kita mulai sadar bahwa selama ini terlalu banyak memberi, terlalu banyak bertahan, atau terlalu sering mengalah, hingga melupakan batas diri. Allah mengizinkan perpisahan agar kita belajar menghargai diri sendiri dengan cara yang lebih sehat. Tidak hanya hubungan, keadaan hidup pun bisa ikut berubah secara drastis. Pekerjaan yang dulu dibanggakan bisa hilang, rencana yang sudah disusun rapi bisa gagal total, dan jalan yang terasa pasti tiba-tiba tertutup. Di titik ini, Allah sedang mengajarkan bahwa kepastian sejati bukan berasal dari rencana manusia, melainkan dari ketetapannya. Perguguran ini sering memaksa seseorang untuk menghadapi rasa kehilangan yang dalam. Ada kesedihan, kekecewaan, bahkan kemarahan yang muncul karena merasa doa tidak dikabulkan. Namun justru disitulah kejujuran hati diuji. Apakah kita masih mau percaya ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi? Allah sering mencabut sesuatu yang kita genggam erat karena Dia tahu jika itu terus dipertahankan, kita tidak akan pernah bergerak. Kadang sesuatu terasa baik hanya karena sudah lama kita pegang, bukan karena memang membawa kebaikan. Dalam proses ini, seseorang belajar bahwa tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Ada perpisahan yang justru menyelamatkan, meski datang dengan luka. Allah memisahkan bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi dari kerusakan yang lebih dalam di masa depan. Perguguran hubungan juga mengajarkan bahwa manusia bisa berubah, dan perubahan itu tidak selalu sejalan dengan kita. Allah mengatur pertemuan dan perpisahan sesuai dengan kebutuhan jiwa, bukan sekadar keinginan hati. Di fase ini seseorang mulai memahami bahwa hidup tidak bisa dibangun di atas ketergantungan emosional yang rapuh. Ketika sandaran dunia runtuh, satu-satunya tempat kembali adalah Allah. Dan disitulah kekuatan baru mulai tumbuh. Kesepian yang muncul seringkali membuat seseorang lebih jujur dalam doa. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi kalimat indah yang dipaksakan. Yang ada hanyalah pengakuan bahwa diri ini lemah dan membutuhkan pertolongan. Allah ingin hubungan hambanya dengannya menjadi lebih dalam, bukan sekadar rutinitas atau kebiasaan. Maka Dia mengurangi distraksi agar hati punya ruang untuk mendekat dan mendengar. Perguguran ini juga melatih keikhlasan, sesuatu yang mudah diucapkan namun sulit dipraktikkan. Ikhlas bukan berarti tidak sakit, melainkan tetap percaya meski hati terluka. Seringkali setelah kehilangan, seseorang baru menyadari bahwa selama ini ia bertahan lebih karena takut sendiri daripada benar-benar bahagia. Allah mengizinkan kesendirian agar kita belajar membedakan antara cinta dan keterikatan. Dalam fase ini seseorang mulai lebih selektif, lebih berhati-hati, dan lebih sadar akan nilai diri. Bukan menjadi dingin, tetapi menjadi bijak dalam memberi ruang kepada orang lain. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa tujuan. Jika Dia mengosongkan satu sisi hidup, itu karena Dia ingin mengisinya dengan hal yang lebih sesuai dengan perjalanan jiwa ke depan. Perguguran ini memang membuat hidup terasa sepi. Namun, sepi inilah yang sering menjadi awal dari ketenangan yang lebih jujur. Tanpa kebisingan hubungan yang salah, hati bisa bernapas lebih lega. Di titik ini, seseorang belajar bahwa bertahan tidak selalu berarti kuat, dan melepaskan tidak selalu berarti kalah. Kadang justru keberanian terbesar adalah merelakan sesuatu yang sudah tidak lagi sehat. Allah sedang membentuk karakter melalui kehilangan. Mengajarkan bahwa hidup bukan tentang memiliki sebanyak mungkin, tetapi tentang membawa yang benar-benar bermakna. Perubahan ini membuat seseorang lebih sadar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh siapa yang bertahan atau siapa yang pergi. Nilai diri tetap utuh, bahkan ketika orang lain memilih jalan berbeda. Perguguran juga mengajarkan bahwa rencana Allah seringkali bekerja dengan cara yang tidak kita mengerti. Apa yang hari ini terasa seperti akhir, bisa jadi adalah awal dari kehidupan yang lebih tenang. Allah ingin memastikan bahwa ketika nanti kebaikan datang, hati sudah cukup kuat untuk menjaganya. Maka Dia membersihkan terlebih dahulu, meski prosesnya menyakitkan. Dalam fase ini seseorang mulai belajar mempercayai waktu dan takdir. Tidak semua hal harus dipahami sekarang, karena ada hikmah yang baru terlihat setelah luka mengering. Perguguran ini membuat seseorang lebih rendah hati, lebih lembut, dan lebih memahami rasa kehilangan orang lain. Luka yang dialami menjadi sumber empati, bukan kepahitan. Allah tidak membiarkan hambanya hancur dalam kehilangan, melainkan menuntunnya perlahan menuju versi diri yang lebih matang dan kuat. Jika saat ini banyak yang pergi dari hidup Anda, dan keadaan terasa runtuh, jangan merasa ditinggalkan Allah. Bisa jadi justru inilah tanda bahwa Allah sedang membersihkan jalan Anda menuju kehidupan yang lebih baik, lebih ringan, dan lebih penuh makna.
saat hati menjadi lebih peka dan dalam. Ada fase dalam hidup ketika hati terasa berubah tanpa kita sadari secara sadar. Perasaan menjadi lebih sensitif, pikiran lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, dan nurani seperti berbicara lebih keras dari biasanya. Ini bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa Allah sedang melembutkan hati agar lebih peka terhadap kebenaran dan makna hidup yang sesungguhnya. Kepekaan ini sering muncul setelah seseorang melewati banyak luka, kehilangan, dan kekecewaan. Hati yang pernah patah akan lebih mudah memahami rasa sakit orang lain. Dan dari situlah empati tumbuh. Allah menggunakan pengalaman pahit untuk membersihkan jiwa dari kesombongan dan keangkuhan yang sering tidak disadari. Dalam fase ini, seseorang mulai merasa tidak nyaman dengan dosa-dosa kecil yang dulu dianggap sepele. Perkataan yang menyakiti, niat yang tidak tulus, dan tindakan yang tidak jujur mulai terasa berat di hati. Ini adalah tanda bahwa nurani sedang dihidupkan kembali setelah lama tertidur. Hati yang menjadi peka membuat seseorang lebih berhati-hati dalam melangkah. Tidak lagi gegabah dalam berbicara atau bertindak, karena setiap pilihan terasa memiliki dampak yang lebih dalam. Allah sedang mendidik jiwa untuk hidup dengan kesadaran, bukan sekadar mengikuti arus. Pada titik ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan kebutuhan yang menenangkan. Doa menjadi tempat berlindung, bukan sekadar daftar permintaan. Dalam sujud, hati menemukan ruang untuk jujur, tanpa topeng dan tanpa tuntutan. Kepekaan hati juga membuat seseorang lebih mudah menangis, bukan karena lemah, tetapi karena hati sudah cukup lembut untuk merasakan kehadiran Allah. Tangisan ini sering datang tiba-tiba, dalam doa, dalam kesendirian, atau saat merenungi hidup yang terasa begitu rapuh, namun penuh makna. Allah mengizinkan hati menjadi lembut agar seseorang tidak lagi keras terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam kelembutan itu, seseorang belajar memaafkan, bukan karena lupa, tetapi karena ingin membebaskan diri dari beban dendam yang melelahkan. Di fase ini, kesenangan duniawi tidak lagi menjadi pusat perhatian. Hal-hal yang dulu dikejar dengan ambisi besar mulai terasa biasa saja. Yang dicari bukan lagi pengakuan, melainkan ketenangan yang sederhana namun menenteramkan. Kepekaan hati juga membuat seseorang lebih selektif dalam memilih pergaulan dan aktivitas. Bukan karena merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena sadar bahwa tidak semua lingkungan baik untuk kesehatan batin. Allah mengajarkan untuk menjaga hati seperti menjaga amanah yang berharga. Pada titik ini, seseorang mulai menikmati kesendirian sebagai ruang refleksi, bukan sebagai hukuman. Kesendirian menjadi tempat bertemu dengan diri sendiri dan dengan Allah, tanpa gangguan dan tanpa tuntutan dari dunia luar. Hati yang menjadi dalam juga membuat pandangan hidup berubah. Masalah tidak lagi selalu dilihat sebagai musibah, melainkan sebagai pesan. Setiap kejadian terasa memiliki makna yang ingin disampaikan jika kita mau berhenti dan mendengarkan. Allah sering menggunakan kepekaan ini untuk mengarahkan seseorang pada jalan yang lebih lurus. Ketika hati sudah peka, bisikan nurani menjadi kompas yang membantu membedakan mana yang mendekatkan pada ketenangan dan mana yang menjauhkan. Dalam fase ini, seseorang juga menjadi lebih sadar akan keterbatasan dirinya. Kesadaran ini bukan untuk merendahkan diri secara berlebihan, tetapi untuk menumbuhkan kerendahan hati dan ketergantungan yang sehat kepada Allah. Kepekaan hati membuat seseorang lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil. Nafas yang lega, tidur yang tenang, dan doa yang terucap menjadi nikmat yang terasa lebih nyata. Kebahagiaan tidak lagi selalu datang dari hal besar. Allah sedang melatih jiwa untuk hidup dengan kesadaran penuh, agar setiap langkah diambil dengan niat yang lebih bersih dan tujuan yang lebih jelas. Hati yang peka adalah fondasi penting untuk kehidupan yang lebih bermakna. Di fase ini seseorang mulai lebih memahami bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang belajar dan bertumbuh. Kesalahan tidak lagi disesali berlebihan, tetapi dijadikan pelajaran untuk melangkah lebih bijak. Kepekaan hati juga membuat seseorang lebih peduli pada dampak perbuatannya terhadap orang lain. Ada rasa tanggung jawab moral yang tumbuh, membuat setiap tindakan dipertimbangkan dengan lebih matang. Allah ingin hambanya menjadi pribadi yang utuh, bukan sekadar berhasil di mata manusia. Maka dia membentuk batin terlebih dahulu, sebelum membuka pintu-pintu kebaikan yang lebih besar. Dalam fase ini, seseorang sering merasa lebih dekat dengan Allah, meski tidak selalu dalam kondisi bahagia. Kedekatan ini lahir dari kejujuran, dari pengakuan akan kelemahan, dan dari kepercayaan bahwa Allah selalu hadir. Hati yang peka juga membuat seseorang lebih menerima kenyataan hidup apa adanya. Tidak lagi terlalu memaksa keadaan sesuai keinginan,
melainkan belajar berjalan seiring dengan takdir yang sedang berlangsung. Allah sedang mengajarkan bahwa kedamaian sejati tidak datang dari mengontrol segalanya, tetapi dari menerima bahwa tidak semua hal berada dalam genggaman kita. Di fase ini, seseorang menjadi lebih lembut dalam menilai orang lain, tidak lagi mudah menghakimi, karena sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Kepekaan hati adalah anugerah yang mahal, karena tidak semua orang mau atau mampu melewati proses yang menyakitkan untuk mencapainya. Hati yang keras mungkin terlihat kuat, namun hati yang lembut jauh lebih tahan terhadap ujian. Allah mempersiapkan hambanya untuk tanggung jawab yang lebih besar dengan cara melembutkan batinnya, karena hanya hati yang lembut yang mampu memikul amanah dengan bijaksana. Dalam fase ini seseorang mulai merasakan bahwa hidupnya tidak lagi sekadar tentang dirinya sendiri. Ada keinginan untuk memberi, untuk bermanfaat, dan untuk meninggalkan jejak kebaikan meski kecil. Hati yang menjadi dalam membuat seseorang lebih sadar akan tujuan akhir hidup. Dunia tidak lagi dipandang sebagai tempat menetap, melainkan sebagai tempat belajar dan berproses. Allah sedang membentuk karakter yang kuat melalui kelembutan. Sebuah kekuatan yang tidak berisik, namun sangat kokoh dalam menghadapi badai kehidupan. Jika saat ini Anda merasa hati menjadi lebih sensitif, lebih mudah tersentuh, dan lebih sadar akan makna hidup, jangan takut. Bisa jadi inilah tanda bahwa Allah sedang memperhalus jiwa Anda sebagai persiapan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna di tahap berikutnya. Saat jalan baru mulai terbuka dan hati menjadi lebih kuat. Setelah melewati masa ketidaknyamanan, kehilangan, dan pendalaman hati yang panjang, perlahan hidup mulai terasa berbeda. Bukan karena masalah benar-benar menghilang, melainkan karena cara memandang kehidupan telah berubah. Allah tidak selalu mengubah keadaan secara drastis, tetapi menguatkan batin agar seseorang mampu menjalani apapun yang datang dengan lebih tenang dan penuh kesadaran. Perlahan disadari bahwa ketenangan tidak selalu lahir dari tercapainya semua keinginan, melainkan dari kemampuan menerima takdir dengan lapang dada. Hati yang sebelumnya mudah gelisah kini lebih stabil, tidak lagi mudah terguncang oleh hal-hal kecil yang dulu terasa sangat menentukan. Allah mulai membuka jalan baru melalui hal-hal sederhana yang sering terlewatkan. Peluang muncul tanpa banyak kebisingan, pertemuan terasa lebih bermakna, dan keputusan tidak lagi diambil karena ketakutan, tetapi karena kepercayaan bahwa Allah selalu menyertai setiap langkah. Kesabaran tumbuh dengan sendirinya, membuat seseorang tidak lagi terburu-buru mengejar hasil. Proses menjadi sesuatu yang dihargai, karena dipahami bahwa setiap langkah kecil memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan yang lebih kokoh dan seimbang. Rezeki pun datang dengan cara yang terasa lebih bersih dan menenangkan. Tidak selalu lebih besar secara jumlah, tetapi lebih membawa rasa cukup dan syukur. Allah mengganti yang pernah hilang bukan dengan sesuatu yang sama, melainkan dengan yang lebih sesuai dengan kebutuhan jiwa. Hubungan yang hadir terasa lebih sehat dan jujur. Tidak ada tuntutan berlebihan, tidak ada keterikatan yang melelahkan, hanya kebersamaan yang saling menguatkan dan memberi ruang untuk bertumbuh secara alami. Hidup mulai mengajarkan bahwa yang penting bukan seberapa banyak orang yang berada di sekitar, melainkan siapa saja yang membawa ketenangan. Kualitas hubungan menjadi jauh lebih berarti daripada sekadar keramaian. Kepercayaan pada nilai dan prinsip diri sendiri tumbuh semakin kuat. Keputusan tidak lagi mudah digoyahkan oleh tekanan atau ekspektasi orang lain, karena hati sudah mengenal apa yang benar-benar dibutuhkan. Masalah tetap datang silih berganti, namun tidak lagi disambut dengan kepanikan. Ada keyakinan bahwa setiap kesulitan memiliki batas, dan setiap ujian selalu membawa pelajaran yang mendewasakan. Allah menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menghindari masalah, tetapi pada keteguhan hati saat menghadapinya. Jiwa yang telah ditempa tidak mudah runtuh oleh keadaan yang berubah. Kebijaksanaan tumbuh dalam mengatur energi dan perhatian. Tidak semua hal perlu direspons, tidak semua perdebatan harus dimenangkan, dan tidak semua kesalahan harus dibalas. Kedewasaan membuat seseorang mampu memilih damai daripada benar, tenang daripada menang, dan ikhlas daripada memaksakan kehendak. Pilihan-pilihan ini membuat hidup terasa lebih ringan. Langkah hidup mulai terasa selaras, seolah berjalan mengikuti irama yang tepat. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena hati tidak lagi melawan apa yang sudah ditetapkan. Rasa syukur tumbuh lebih alami dan tidak dipaksakan. Bahkan dalam keadaan sederhana, hati mampu menemukan alasan untuk berterima kasih dan merasa cukup. Allah membuka mata bahwa banyak peristiwa yang dulu dianggap sebagai musibah
ternyata adalah perlindungan. Tanpa luka dan kegagalan sebelumnya, kedewasaan ini tidak akan pernah terbentuk. Kejujuran pada diri sendiri menjadi sumber ketenangan baru. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terus membuktikan diri atau mengenakan topeng demi diterima. Kehidupan mengajarkan bahwa kelembutan bukan tanda kelemahan. Justru dari kelembutan itulah lahir kekuatan yang mampu bertahan menghadapi badai kehidupan. Tanggung jawab baru mulai terasa lebih siap diemban, karena emosi, harapan, dan kekecewaan sudah dikelola dengan lebih sehat dan sadar. Allah tidak pernah membawa seseorang sejauh ini hanya untuk meninggalkannya. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari rencana besar yang disusun dengan penuh hikmah. Beban-beban lama terasa lebih ringan karena sudah dilepaskan. Bukan karena dilupakan, melainkan karena diterima dengan lapang dada dan keikhlasan. Pemahaman tentang kebahagiaan pun berubah. Kebahagiaan tidak lagi dikejar sebagai tujuan utama, melainkan hadir sebagai hasil dari hidup yang dijalani dengan niat yang lurus. Allah memperlihatkan bahwa ketenangan adalah bentuk rezeki yang sering diabaikan, padahal nilainya jauh lebih mahal daripada banyak hal yang dikejar manusia. Keberanian untuk melangkah tanpa kepastian penuh mulai tumbuh, karena keyakinan kepada Allah lebih besar daripada rasa takut akan masa depan. Doa-doa menjadi lebih tenang dan penuh kepercayaan, bukan lagi dipenuhi kecemasan, tetapi keyakinan bahwa apapun hasilnya, Allah selalu memberi yang terbaik. Allah sedang menyiapkan kehidupan yang lebih stabil, bukan tanpa ujian, tetapi dengan hati yang lebih siap dan matang untuk menghadapinya. Empati terhadap perjalanan hidup orang lain semakin dalam, karena disadari bahwa setiap orang membawa luka dan perjuangannya masing-masing. Keinginan untuk memberi dan bermanfaat mulai mengalahkan keinginan untuk diakui. Hidup terasa lebih bermakna ketika bisa menjadi sumber kebaikan, sekecil apapun. Allah menutup lembaran lama dengan lembut, bukan untuk menghapus kenangan, tetapi untuk memberi ruang bagi kehidupan baru yang lebih selaras dengan jiwa. Jika Anda telah sampai pada titik ini, bersyukurlah dan tetaplah rendah hati. Dan jika Anda masih berada dalam proses menuju ke sana, bertahanlah dengan sabar dan percaya. Karena Allah tidak pernah salah dalam menuntun hamba-Nya menuju kehidupan yang lebih baik. Jika video ini terasa dekat dengan hati Anda, mungkin karena Anda sedang berada dalam proses yang sama. Jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling Anda rasakan, atau pengalaman apa yang sedang Anda jalani saat ini. Karena bisa jadi cerita Anda menjadi penguat bagi orang lain yang sedang berjuang. Jika Anda merasa mendapatkan ketenangan atau sudut pandang baru dari video ini, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar pesan-pesan seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang membutuhkan penguatan batin. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video refleksi dan pengembangan diri berikutnya yang insya Allah akan terus menemani perjalanan hidup Anda menuju hati yang lebih tenang dan kehidupan yang lebih bermakna. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah menguatkan langkah Anda dimanapun posisi Anda hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.